Aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam belum dapat dipastikan dengan benar kapan Islam masuk ke Indonesia. Berbagai teori berkembang mengenai kapan dan di mana Islam mulai menyebar. Berita Tiongkok menyebutkan bahwa terdapat daerah hunian para pedagang Arab Islam di pantai barat Sumatera. Islam masuk ke Nusantara tidak langsung dari Arabia, tapi melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Daerah yang menjadi asal mula ajaran tasawuf adalah Gujarat. Islam masuk di Gujarat ke Samudra Pasai pada waktu abad ke-13 Masehi. Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Islam masuk ke Nusantara menurut Tiongkok berdasarkan Sultan Demak yang merupakan keturunan Tiongkok dan Wali Sanga adalah peranakan Tiongkok. Islam diterima dalam masyarakat Indonesia karena masuk dengan damai, tidak membeda-bedakan stratifikasi manusia. Metode ibadah umat Islam mudah untuk dilakukan, tidak membutuhkan banyak biaya. Media penyebaran Islam yaitu dengan cara perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, dakwah, dan tasawuf. Islam yang menjadi peradaban bangsa Indonesia diwarnai dengan berdirinya kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang ada di Indonesia yaitu 1. Samudra Pasai, garda terdepan Nusantara, merupakan kerajaan Islam yang ada di ujung utara Pulau Sumatera. Sultan Malik Al-Saleh adalah sultan pertama, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sultan Muhammad yang memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bernama Malik At-Tahir. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad mendapat kunjungan dari Ibnu Battuta. Beliau meninggal catatan yang berisi Samudra Pasai mempunyai pelabuhan yang sangat penting di jalur dagangan Selat Malaka. Istana Kesultanan Samudra Pasai disusun dan diatur secara India. Beberapa pembesar kerajaan terdepan orang Persia Patih yang mempunyai gelar Amir. Aceh Darussalam, benteng tangguh di Islam di Nusantara. Masa kejayaan tercapaian pada pemerintah Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Beliau berhasil menguasai Sumatera sampai daerah Bengkulu dan Kampar. Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya Iskandar Thani. Pada tahun 1641 Masehi, beliau wafat. Perselisihan antara kalangan keluarga kerajaan menyebabkan kelemahan yang menjadikan sebagian kekuasaan Aceh runtuh. Sebab lain keruntuhan Aceh ialah adanya orang Belanda yang berhasil merebut Malaka pada tahun 1641 Masehi, kemudian menguasai perairan di Indonesia dan berusaha menjatuhkan kerajaan Aceh yang masih kuat pengaruhnya di kalangan rakyat. Usaha Belanda yang meruntuhkan Aceh adalah dengan mengadu domba dan menghasut daerah kekuasaan Aceh. 3. Demak Tuna Supremasi Kejayaan Nusantara. Raden Patah memutuskan hubungan dengan Majapahit dan mendirikan kerajaan Demak. Jepara, Tuban, Gresik membantu Demak untuk berdiri jadi kerajaan. Pati Unus yang menjabat di Jepara memberanikan diri memimpin pasukan untuk melakukan Portugis di Malaka. Tapi usahanya gagal, beliau terkena dengan nama Pangeran Sabranglor. Pati Unus menggantikan ayahnya selama 3 tahun, kemudian wafat, lalu diganti oleh Pangeran Trenggono yang memerintah pada tahun 1564. Trenggono menghindari Demak dari ancaman Portugis untuk menguasai pesisir Jawa. Fatahillah menjadi kunci Demak dan mengalahkan Portugis di pesisir Jawa. Beliau berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Selain itu, beliau juga menaklukkan Banten dan Cirebon yang dikuasai kerajaan Pajajaran. Trenggono wafat saat melakukan usaha penaklukan Pasuruan. Wafat Trenggono menimbulkan konflik merebut kekuasaan antar adik Sultan dan anak Sultan Trenggono. Pangeran Sekar sedang ing Levet. Adik Sultan Trenggono terbunuh. Pangeran Prawoto yang berkuasa mendapatkan usaha melawan
Arya Panasang, anak dari Pangeran Sekar, sedang Onlepen melakukan balas dendam kepada Pangeran Prawoto. Banten, Garuda Pulau Jawa dikuasai oleh Fatihillah atas nama Sultan Demak. Seluruh pantai utara sampai Cirebon adalah daerah yang dikuasai dengan tujuan untuk kepentingan perdagangan dan memperkuat kedudukan Banten. Fatihillah menduduki pemerintahan Banten, sedangkan daerah Cirebon diserahkan kepada putranya yaitu Pangeran Paseran. Setelah Pangeran Paseran wafat, pemerintah Banten diserahkan kepada putranya Hasanuddin. Banten mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agen Biasa 1951 sampai 1982 Masehi. Banten mengalami zaman kejayaan sekitar tahun 1600 Masehi. Banten pada pusat perdagangan lada yang dihasilkan di Banten dan Lampung, cengkeh serta pala dari Maluku. Banten mengalami kemunduran karena terdapat tekanan dari Belanda di Batavia. 6. Mataram, pewaris supremasi Nusantara dari Jawa bagian selatan. Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senapati mengangkat dirinya sebagai Sultan Mataram. Beliau menunjukkan kekuatan Mataram dengan menyerang Surabaya pada tahun 1586. Sebagian wilayah di Pulau Jawa, bagian tengah dan timur berhasil ditaklukkan oleh Mataram. Pada tahun 1595 Masehi, Cirebon dan Galuh berhasil dikuasai oleh Mataram. Pada tahun 1595 Masehi, Cirebon dan Galuh berhasil dikuasai. Penembahan Senapati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Diganti oleh Mas Jolang atau Penembahan Sedaing Krapyak, Demak dan Ponorogo. Berontak tetapi segera dapat diatasi. Mas Jolang menduduki Mojokerto, Gresik, dan bakar desa sekitar Surabaya. Mas Jolang wafat pada tahun 1631 dan diganti oleh Adipati Martapura. Lalu diganti Raden Rang. 6. Mataram, pewaris supremasi Nusantara dari Jawa bagian selatan. Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senapati mengangkat dirinya sebagai Sultan Mataram. Beliau menunjukkan kekuatan Mataram dengan menyerang Surabaya pada tahun 1586. Sebagian wilayah di Pulau Jawa, bagian tengah dan timur berhasil ditaklukkan oleh Mataram. Pada tahun 1595 Masehi, Cirebon dan Galuh berhasil dikuasai oleh Mataram. Pada tahun 1595 Masehi, Cirebon dan Galuh berhasil dikuasai. Penembahan Senapati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Diganti oleh Mas Jolang atau Penembahan Sedaing Krapyak, Demak dan Ponorogo. Berontak tetapi segera dapat diatasi. Mas Jolang menduduki Mojokerto, Gresik, dan bakar desa sekitar Surabaya. Mas Jolang wafat pada tahun 1631 dan diganti oleh Adipati Martapura. Lalu diganti Raden Rangsang pada 1613 sampai 1645. Sosok yang dikenal dengan sebutan Sultan Agung ini, Mataram mengalami kejayaan. Pada masa Sultan Agung, Mataram meneruskan ekspansi sampai ke Banten, tetapi mendapatkan hambatan di Batavia yang dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1628, Sultan Agung yang melancarkan serangan terhadap Batavia. Pengganti Sultan Agung yaitu Amangkurat I hingga Pakubuwono II tidak begitu kuat dan banyak merugikan rakyat dengan perjanjian antara Mataram dengan Belanda. Mataram semakin terdesak dengan perjanjian yang dilakukan dengan Belanda. Banyak ketidakpuasan muncul dalam keluarga raja dan banyak terjadi suksesi di antara mereka. Akhirnya melalui perjanjian Rianti pada 13 Februari 1775, Mataram pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dua kerajaan itu kembali terpecah. Kasunanan Surakarta terpecah menjadi Kadipaten Mangkunegara, sedangkan Kesultanan Yogyakarta terpecah menjadi Kadipaten Pakualaman.
dari timur Nusantara. Bangsa lain tertarik ke Ternate dan Tidore karena merupakan daerah penghasil rempah yang baik. Bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda bersaing merebutkan rempah-rempah di Maluku dan memperdagangkannya orang Portugis bersekutu dengan Ternate, sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Mereka menggulingkan penguasa Ternate pada tahun 1570 Masehi dan membunuh penerus sultan pada 1570. Raja Ternate yang dibunuh digantikan putranya Sultan Ba'abullah tahun 1580 sampai 1583 Masehi. Ba'abullah dan putranya Sultan Said Adin Berkat Syah bertahta tahun 1584 sampai 1606, menyebarkan agama Islam di pulau-pulaunya. Pada tahun 1599 dengan ardama besar. Setelah Belanda datang pada tahun 1605 Masehi, mereka disambut baik dan bekerja sama dengan Ternate, Tidore, dan Halmahera serta Ambon. Pada tahun 1607, Belanda telah membuat perjanjian dengan Ternate yang secara formal memegang kekuasaan di Seram Barat. Belanda yang diberi kesempatan untuk monopoli memberikan sikap yang berkebalikan dengan apa yang diperbuat. Belanda menancapkan kekuasaannya melalui kerjasama yang dirugikan penduduk lokal. Mereka memerintah untuk memusnahkan dan tidak menanam rempah-rempah di Maluku kecuali di Maluku Selatan. 8. Banjarmasin. Usai penjajahan di Kalimantan pada tahun 1936 Masehi, Kerajaan Banjarmasin telah berpengaruh di Andak, Sambas, Sukanda, Keteli, Mendawi, Pulau Laut, dan seluruh pantai timur termasuk kuasa pesisir dan Baru serta daerah lainnya di Kalimantan. Pada tahun 1963 Masehi timbul perbuatan tahta dan Pangeran Dipati Anom dengan dukungan keluarga Biaju berhasil menggeser penambahan ratu. Pada tahun 1970 pecah perang perebutan tahta. Raja Surya dituntut untuk turut tahta oleh Sultan Terdiloga, seorang pemuda yang terdapat dukungan besar Melayu. Pada akhirnya Raja Suryanta tersisihkan. Perang perbuatan tahta, Raja Suryanta bertuntut untuk turut tahta oleh Sultan Diloga, seorang pemuda yang mendapatkan dukungan besar Melayu. Pada akhirnya Raja Suryanta tersisihkan awal abad ke-18 Masehi. Kedudukan Banjarmasin tetap kuat, tidak terpengaruh oleh pengaruh asing. Banjarmasin bebas untuk perdagangan asing seperti Inggris, Tiongkok, Prancis, dan Portugis. Banyak dari pejabat Islam di Indonesia meninggalkan jejak. Mempunyai masjid, arti kata yaitu tempat sajid. Masjid adalah tempat etika salat peraturan Islam. Maka pada masa peninggalan Islam umumnya terdiri dari jirat atau kijing dan nisan. Jirat atau kijing merupakan bangunan yang terbuat dari batu atau tembok-tembok persegi panjang. Nisan merupakan tonggak perkandari dari batu yang ditanam di dekat ujung-ujung jirat. Aja masa peradaban Indonesia. Seni ukur hias mengambil pola-pola dari zaman purba, yaitu daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan garis-garis geometri. Pakaian Hindu Buddha yang berlangsung pada perlahan berubah dalam hal seni budaya. Wayang pada masa peradaban Islam diatur oleh Sunan Kalijaga untuk tidak menyalahi aturan Islam. Tunjukkan wayang yang digunakan oleh berdakwah kepada masyarakat luar dan menjadi media efektif untuk digunakan.